Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami sama teman-teman Pak Yai sengaja sowan ke sini ingin minta pendapat tentang yang terjadi pada jamaah tabligh yang saat ini ada dua versi. Ada yang versi surah alami, ada yang Maulana Sa'ad atau MS. Jadi kenapa saya juga tidak tabayun dengan di antara salah satu keduanya? Takutnya ini kan kalau yang sudah MS ya pastinya doktrinnya ke MS. Yang ke surah alam pasti mendoktrin saya ke surah alam. Sedangkan saya sangat senang sekali terhadap gerakan-gerakan yang program-programnya jamaah tabligh mulai dulu. Jadi saya mohon kejelasan mana yang sebaiknya saya ikuti atau saya jadikan rujukan di antara kedua versi ini, versi surah alam dan versi Maulana Sa'ad. Demikian mohon penjelasan dari Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya adalah pendapat pribadi ya tentang fenomena keragaman. Saya tidak menyebutnya perpecahan yang terjadi di internal jamaah dakwah atau jamaah tabligh. Ada yang ke surah alami, ada yang pengikut Maulana Sa'ad. Izinkan saya memberi gambaran sedikit sebenarnya. Islam itu dibangun berdasarkan otoritas keagamaan. Apa itu? Harus ada satu otoritas yang disepakati sebagai rujukan. Karena muaranya adalah tauhid. Apakah itu? Tauhid itu adalah kita memberikan satu dengan segala maknanya hanya kepada Allah. Artinya selain Allah tidak satu. Artinya berbeda, artinya beragam. Lah, tauhid itu meniscayakan keyakinan kita bahwa pemilik otoritas mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada alasan untuk mentaati siapapun selain Allah. Andai pun kita mentaati seseorang, itu karena seseorang tersebut menjadi bagian dari gradasi ketaatan kepada Allah. Contohnya begini, kita mentaati Gusti Kanjeng Nabi karena Rasulullah itu adalah representasi dari Allah itu sendiri. Kita mentaati seluruh kandungan-kandungan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kalamnya. Nah, pasca Rasulullah wafat, ada satu sabda yang kemudian seperti direbutkan bersama-sama ya. Apakah itu? Sabda pendek sebenarnya. Al-ulama warathatul anbiya. Jadi bahwa ulama itu adalah para pewaris Nabi. Di sini menarik memang bahwa Rasulullah tidak menyebut secara personal, tapi menyebutkan sebuah institusi. Kenapa disebut institusi? Karena di situ kan komunal, jamak. Disebutkan ulama, bukan al-alim. Kenapa? Pasca Rasulullah wafat tidak ada sosok yang bisa merepresentasi kenabian. Sehingga setelah Rasulullah itu yang ada adalah kumpulan irisan-irisan. Kepada siapa kita harus bertaklid kalau itu disebut taklid? Atau kepada siapa kita ittiba? Kepada organisasi atau kepada sebuah otoritas. Kita harus melihat apakah dalam diri organisasi tersebut unsur-unsur kepewarisan itu terhimpun atau tidak. Karena begini sebenarnya, ketika satu sabda yang saya sebutkan tadi, al-ulama warathatul anbiya, itu digunakan oleh seseorang secara personal untuk mendeklar
bahwa dirinya adalah pewaris kenabian, ini kan memerlukan sejumlah syarat. Berbeda ketika sebuah dewan, kalau saya sebutkan dewan, mahkamah atau apapun, atau sekelompok dewan pakar itu berhimpun menjadi satu. Saya melihat begini, dalam sebuah tradisi masyarakat Islam, apapun aliran, apapun cara pandangnya, selalu menempatkan syuro sebagai bagian integral dari Islam itu. Kenapa? Karena syuro itu, musyawarah itu bukan soal kalah menang. Musyawarah itu adalah amrun ilahi, perkara ketuhanan. Kenapa? Musyawarah atau syuro itu adalah perintah Allah langsung kepada Nabi. Berarti dalam musyawarah itu harus ada kepemimpinan vertikal. Maksudnya kepemimpinan vertikal ini? Kepemimpinan yang menyambungkan kepada Gusti Allah. Ya, faktanya memang tidak ada satu sosok yang benar-benar ideal sebagai ganti Kanjeng Nabi, kan tidak ada. Karena tidak ada, makanya ulama itu berhimpun. Di masyarakat Syiah misalkan, itu ada yang disebut Majlisul Khubara, Dewan Pakar. Dewan Pakar ini yang kemudian mengangkat satu orang sebagai pimpinan, disebut Sayyidul Qaid. Di internal Ahlus Sunnah sama, kan begitu. Untuk keberlanjutan sistem antara sistem syuro dengan sistem keamiran, kira-kira yang lebih berkelanjutan yang sistem yang mana? Ciri-ciri utama Islam, ia mengedepankan syuro. Keamiran itu kan belum ada satu contoh konkret sebenarnya dalam bidang keamiran, karena begini, dalam tata kelola itu lebih kepada syuro. Coba kita lihat pasca Rasulullah siapa yang di Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kemudian membentuk Dewan Syuro. Paham? Kira-kira begitu. Lah kalau kemudian ada muncul istilah imaratiyah, keamiran ya, itu kan sama dengan sultanah ya, kesultanan itu. Tapi ini bedanya bukan kerajaan, tapi kemudian domain keagamaan. Ini bukan domain saya untuk menjelaskan tentang konflik yang terjadi di internal Jamaah Tabligh. Tapi kalau untuk mengukur secara fair, saya punya pendapat begini. Agama ini bukan properti pribadi. Bukan properti pribadi. Sehingga agama ini harus diserahkan kepada otoritas keagamaan, institusi keulamaan itu. Di syur alamiah itu unsur-unsurnya terpenuhi. Unsur-unsurnya terpenuhi. Saya melihatnya seperti itu. Kenapa? Agama bukan properti pribadi. Karena para ulama itu hanya pewaris, pelanjut. Bukan pemilik, bukan yang memiliki kewenangan. Nah, kalau keamiran itu kan pertama, keamiran itu hampir sama dengan kehilafahan. Ada sejumlah syarat yang masih diperdebatkan ketika seseorang mendeklar dirinya layak sebagai amir, layak sebagai khalifah. Syuro adalah bagian integral yang tidak boleh dipisahkan. Karena Islam ini memiliki cita-cita panjang yang belum tercapai. Kenapa? Kita dalam dakwah selalu mengatakan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kullih. Bayangkan ketika jamaah, baik itu di jamaah tabligh ya, selalu tiap hari ya, Ustaz ya, ada pengiriman ribuan jamaah ke berbagai benua di seluruh dunia. Itu kan bagian dari prakondisi untuk tercapainya cita-cita Islam itu, di mana Islam mengungguli semua agama. Problem adalah ketika pemegang otoritasnya tidak memiliki asas kompetensi. Nah, Islam hari ini tidak mencapai Islam yang layak sebagaimana ideal Al-Quran cita-citakan. Jadi agama yang memenangi semua agama.
Kenapa belum tercapai? Karena yang memegang itu tidak memiliki kompetensi. Diperparah lagi, memang agama bukan properti pribadi yang bisa diakuisisi secara personal ya. Bukan kekayaan agama ini. Jamaah itu bukan sebuah aset. Itu pandangan saya tentang yang mana. Terserah kemudian siapa yang ini. Kalau mungkin dalam diri Maulana Sa'ad ada unsur-unsur yang memang layak, ya silahkan. Tapi bahwa agama bukan properti pribadi yang bisa diakuisisi secara personal atau kekeluargaan gitu, itu pasti. Itu kan bukan kehilafahan namanya, tapi itu sama dengan mamlakah, kerajaan, kesultanan, yang begitu-begitu. Ini agama, bukan properti. Jadi agama bukan properti pribadi, agama. Ya, mungkin dengan adanya gambaran seperti ini mudah bagi saya untuk mengambil sebuah rujukan. Ini maaf ya, harus saya tambahkan. Bukan pada tertib, bukan pada konten. Konten itu bisa dibuat. Iya. Contoh begini. Loh, isinya sama misalkan. ABC misalkan. Ada varian ABC ya. Semangka ABC. Ini sama misalkan. Atau komunitas jemaat tabligh lah, ada A, ada B, ada C. Isinya sama. Bukan soal pada isi. Banyak sekali kalimat haqqin urida bihal batil. Narasi kebenaran tapi digunakan untuk tujuan kebatilan. Nabi Adam itu ketika digoda iblis tidak menggunakan narasi-narasi kotor. Justru Nabi Adam itu kepincut karena narasi yang digunakan iblis itu sangat manis dan memikat. Bagaimana seorang nabi kemudian tertipu lah. Azallahumma syaitan itu. Bahasa apa yang digunakan setan? Kalau bukan kalimat hak. Ini bukan soal pada konten, tapi asas kelayakan, kompetensi itu. Kira-kira itu mungkin. Ada lagi? Ya mungkin demikian dulu lah. Karena saya sudah ada sedikit gambaran untuk membedakan di antara satu sama yang lain. Karena selama ini saya masih bingung untuk membedakan, karena istilahnya ya benar apa yang tadi Pak Yai sampaikan tentang agama adalah bukan milik properti milik seseorang. Dengan seperti itu saya sudah ada kejelasan. Jadi sekalipun kita memilih di antara salah satu kan tidak ada hukum yang bisa menyalahkan kita. Begitu ya Pak Yai. Ini pendapat pribadi, ini bukan soal benar salah ya. Bahwa yang satu salah yang tidak. Tapi bahwa kita berada di jalur yang benar. Itu prinsip saja ya, bahwa agama bukan properti pribadi. Sehingga tidak ada hak kita menilai salah benar. Tapi silahkan nikmati keyakinan kita. Saat yang sama silahkan orang lain memilih keyakinannya. Selama kita masih menjadi orang yang diperintahkan untuk sholat, selama dalam sholat kita harus baca Fatihah, selama dalam Fatihah kita harus baca ihdinas siratal mustaqim, artinya pencarian kita belum selesai. Siapapun di antara umat Islam, ketika masih menjadi bagian dari daftar nama yang harus sholat, yang harus baca Fatihah, yang harus baca ihdinas siratal mustaqim, maka tidak ada hak untuk mengklaim, menghakimi kebenaran dan kesalahan kelompok manapun. Kecuali dia sudah tidak wajib sholat ya. Artinya kewajiban ihdinas siratal mustaqim sudah dihapus. Silahkan mengklaim kebenaran. Selama masih harus baca ihdinas siratal mustaqim, pencarian tetap berjalan. Sehingga tidak ada hak untuk menghakimi. Selain itu, ya tafadhol, silahkan. Kita jam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan dari seorang ulama tentang antara dua versi jamaah tabligh, antara versi surah Alam dan surah dan keamiran yakni Maulana Sa'ad. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama bisa memahami dan tidak memperpanjang permasalahan yang sudah terjadi, biar suasana tidak semakin memanas.
Demikian atas postingan kali ini, jadi mohon bantu share dan juga di like dan juga di subscribe biar tambah maju channel kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.